mereka mengatakan bahwa Abu Bakar dan Umar dan Utsman diazab atau disiksa di neraka dengan sekeras-keras azab. Mereka mengatakan bahwa Abu Bakar dan Umar adalah orang pertama yang masuk neraka bersama iblis. Bahkan mereka mengatakan bahwa Umar diazab di neraka lebih keras dari iblis. Tentang salah satu kelompok atau firqah di dalam Islam yang mengkafirkan para sahabat, kelompok Syiah. Kelompok ini sangat memusuhi para sahabat. Di kitab ini saya jelaskan tidak ada yang memusuhi, membenci, yang marah atau mengkafirkan para sahabat kecuali 3 golongan manusia. Golongan yang pertama orang-orang munafikun. Golongan yang kedua orang-orang kufar. Golongan yang ketiga orang-orang Syiah. Saya menukil beberapa perkataan Syiah tentang para sahabat. Pertama, mereka mengatakan bahwa para sahabat adalah orang-orang yang telah murtad sesudah wafatnya Nabi SAW, kecuali beberapa orang saja. Yang kedua, mereka mengatakan bahwa para sahabat adalah orang-orang kufar, sesat dan terlaknat. Ini termaktub di kitab mereka. Yang ketiga, mereka mengatakan bahwa mazhab Syiah telah sepakat mengkafirkan para sahabat. Yang keempat, mereka mengatakan bahwa akidah Syiah berlepas diri dari 4 orang berhala, yaitu Abu Bakar, Umar, Utsman dan Muawiyah, dan dari 4 orang perempuan, Aisyah, Hafsah, Hindun, Ummul Hakam, dan dari semua pendukung dan pengikut-pengikut mereka. Dan sesungguhnya mereka adalah sejelek-jelek makhluk Allah di permukaan bumi, dan sesungguhnya tidak sempurna iman kepada Allah dan Rasulnya dan iman kepada para imam mereka, para imam Syiah, kecuali sesudah berlepas diri dari musuh-musuh mereka. Musuh-musuh mereka adalah para sahabat. Ini apa yang dikatakan oleh mereka. Yang kelima, mereka mengatakan bahwa Abu Bakar dan Umar dan Utsman diazab atau disiksa di neraka dengan sekeras-keras azab. Yang keenam, mereka mengatakan bahwa Abu Bakar dan Umar adalah orang pertama yang masuk neraka bersama iblis. Yang ketujuh, bahkan mereka mengatakan bahwa Umar diazab di neraka lebih keras dari iblis. Yang kedelapan, salah seorang tokoh mereka di kitabnya Al-Anwarun Nu'maniyah, juz sekian halaman sekian, saya cantumkan di sini, mengatakan telah datang riwayat-riwayat yang khusus, yakni dari Syiah, karena Ahlus Sunnah menurut mereka adalah orang-orang awam. Mereka adalah orang-orang khusus. Sesungguhnya syaitan nanti ketika dibangkitkan pada hari kiamat, ini cerita dari tokoh Syiah, ulama mereka, imam mereka. Di kitabnya ini jelas, juznya sekian, halaman sekian ada. Siapa yang memiliki kitab itu dia akan buka dan ada di situ. Dan kitab itu adalah kitab rujukan orang-orang Syiah. Sesungguhnya syaitan dirantai dengan 70 rantai dari besi jahanam, dan dia dibawa ke mahsyar, yakni ke padang mahsyar, tempat berkumpulnya manusia. Maka syaitan melihat ada seorang laki-laki di depannya yang dibawa oleh para malaikat azab, sedangkan di lehernya ada 120 rantai dari rantai-rantai jahanam. Iblis hanya 70 rantai. Orang ini 120 rantai dari rantai jahanam. Lalu syaitan mendekat kepadanya dan bertanya kepada orang ini,
apakah gerangan yang telah diperbuat orang celaka ini sehingga dia diazab lebih dariku, padahal akulah yang menyesatkan makhluk dan membawa mereka kepada kebinasaan. Maka orang itu berkata, ulama Syekh mengatakan, maka Umar menjawab pertanyaan syaitan itu. Berarti orang yang dirantai 120 rantai besi dari Jahannam pada hari kiamat, menurut orang Syiah, Umar itu. Sehingga iblis terheran-heran ada orang diazab lebih dari dia. Ini riwayat Syiah kepada Al-Faruq radhiyallahu taala anhu, yang Nabi SAW mengatakan tidak keluar dari lisan dan hati Umar melainkan kebenaran. Maka Umar menjawab pertanyaan syaitan itu, tidak ada sesuatu pun yang aku kerjakan selain sesungguhnya aku telah merampas khilafah Ali bin Abi Thalib. Kemudian Al-Jazairi, namanya orang Syiah ini, si Majusi ini, bernama Ni'matullah Al-Jazairi, pengarang kitab Al-Anwarun Nu'maniyah, kitab pegangan orang-orang Syiah, memberikan komentar. Dia mengkomentari zahirnya bahwa dia yakni Umar menganggap kecil apa yang menyebabkan dirinya menjadi celaka dan bertambah azabnya, padahal dia tidak tahu bahwa setiap yang terjadi di dunia ini sampai hari kiamat berupa kekufuran dan kemunafikan dan berkuasanya orang-orang yang durhaka dan zalim tidak lain melainkan disebabkan perbuatannya ini. Jadi terjadinya kekufuran, kemunafikan, kesyirikan, kezaliman, berkuasanya orang-orang yang zalim itu karena perbuatan Umar. Demikian bencinya mereka kepada Al-Faruq ini. Ini kelompok Syiah melawan ayat-ayat Al-Quranul Karim yang memuji, memuliakan, meninggikan para sahabat ridwanullah alaihim jami'an. Kenapa mereka demikian membencinya kepada para sahabat sampai mengkafirkan para sahabat? Karena para sahabat ridwanullah alaihim jami'an pendamping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pembela beliau. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu. Siapa walladzina ma'ahu kalau bukan para sahabat? Saya berikan muqaddimah tentang salah satu firqah yang berada di luar Islam, yang mengatasnamakan Islam, yang telah mengkufurkan para sahabat ridwanullah alaihim jami'an.